pada kehidupan kami membangun rumah tangga dengan istri saya pada saat itu, menurut kami ini merupakan sebuah pengalaman yang di luar dugaan kami ya. Hidup jauh dari orang tua ya, tanpa bantuan, eee, meskipun mereka sangat mensupport saya sebagai, anaknya, namun saya berupaya sekuat tenaga bahwa saya ingin hidup mandiri pada saat itu ya. Tinggal di sebuah rumah kontrakan yang sangat kecil pada saat itu, dengan keluarga kecil saya, dengan saya, istri dan satu anak saya. Anak saya perempuan, anak yang pertama ini, kami tinggal di sebuah pemukiman yang cukup padat pada saat itu di wilayah Kota Depok ya. Berbeda dengan sekarang, memang Kota Depok sudah cukup berkembang untuk saat ini, namun pada saat itu memang wilayah kami adalah wilayah yang sangat rawan banjir ya. Ini sangat, jauh dari kesan, kita hidup dalam serba kecukupan ya. Kami hidup dalam keterbatasan yang ada sebenarnya ya. Bagaimana kami harus, meminjam uang ya untuk, membayar kontrakan misalnya ya. Karena memang, untuk mengandalkan gaji saja memang tidak cukup ya. Sedangkan istri saya itu adalah seorang ibu rumah tangga. Dia fokus untuk membesarkan anak-anak saya ya. Nah, kehidupan saya itu saya syukuri ya. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan bagi kita sebagai manusia. Allah tidak akan menguji suatu kaum di luar kemampuannya menurut saya. Kita harus berusaha ya, tidak mungkin di dalam kehidupan ini kita berleha-leha ya, lepas tangan. Kita harus berupaya, berusaha dan berdoa agar kehidupan kita itu ke depan itu bisa lebih baik lagi. Saya yakin dan itu sering saya sampaikan kepada istri saya. Bahwa kehidupan itu harus kita rubah ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak akan merubahnya dengan tangannya sendiri. Ya. Itu kita bisa belajar ya dari orang-orang besar ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun sudah memberikan contoh yang terbaik ya. Bagaimana hidup itu kita berupaya sekuat tenaga agar kita bisa merubah kehidupan kita. Nah, dengan adanya upaya-upaya yang kita lakukan semacam itu ya, dan adanya keyakinan, itu memberikan peluang yang besar ya. Kalau kita sebut sebagai golden way ya, jalan emas ya. Bagaimana tapak demi tapak yang kita lalui itu bisa memberikan arti bagi penguatan kita. Penguatan apa? Penguatan kemampuan kita agar ke depan kita bisa lebih kuat lagi. Karena tidak ada yang namanya besi itu tanpa ditempa. Kita harus memiliki keyakinan dan kekuatan bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu sebenarnya merupakan langkah atau batu loncatan ke depan bagi kita untuk lebih maju lagi ke depan. Saya yakin terhadap kemampuan itu. Bahkan saya pernah membaca ya, Presiden pertama Republik Indonesia ya, Presiden Soekarno pernah menyampaikan, bercita-citalah setinggi langit ya. Kalaupun engkau tidak bisa menggapai langit tersebut, minimal engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini merupakan sebuah motivasi yang menurut saya cukup bagus sekali bagi kita sebagai manusia. Ya, kita bisa banyak belajar sebenarnya dari orang-orang sukses yang ada di sekitar kita. Ya, dan juga yang paling penting adalah kita tumbuhkan rasa kasih sayang kita, baik kepada keluarga kita, ya, kepada orang tua kita, kepada bapak dan ibu mertua kita. Kita harus menjadi pribadi yang sangat menghargai kehadiran mereka. Kita harus berupaya agar mereka bisa tetap bahagia dan sedikit saja sampaikanlah kepada orang tua kita. Karena orang tua kita adalah yang membesarkan kita. Yang membuat kita sukses itu adalah kedua orang tua kita. Apalagi ibu yang melahirkan kita. Ya. Saya sangat sayang sekali kepada ibu dan bapak. Dan setiap hari, setiap habis sholat, upayakan kita doakan mereka agar diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah menurut saya kita harus membangun pribadi yang kuat ya, agar ke depan kita menjadi pribadi yang kuat dan bisa memimpin ya, bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih baik ya. Dengan segala keterbatasan kita saat ini ya, negeri kita yang saat ini sedang diguncang oleh COVID-19, namun dengan adanya tempaan kita, dengan adanya pengalaman kita, jatuh bangun kita, itu sebagai bahan pembelajaran
bahwa kita itu harus kuat ya, dan kita harus dapat mendukung pemerintah terutama untuk terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Dan saya berpesan ya kepada seluruh generasi muda ya, bukan hanya generasi muda, mungkin seluruh masyarakat khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara ini, tetaplah tabah, tetaplah sabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan hidup ini. Karena orang yang sabar itu akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi mereka untuk menghasilkan karya yang terbaik buat negeri dan bangsa ini. Itulah menurut saya kita sebagai manusia harus tetap belajar dan harus tetap berupaya merubah kehidupan kita dengan banyak berkomunikasi, menjalin tali silaturahmi, dan itu akan memberikan kita rezeki yang luas ya. Dan juga salah satunya adalah memberikan umur yang panjang bagi kita, terutama kesehatan kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pemirsa Salam TV. Terima kasih.